Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundukkan engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedua akan kayu. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupenyangga dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita puji nama Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja, biar kami membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja. Besem elaha rahamim, tehila le Elohenu rabunha olamin, harahamim melek yom hadin, eleka Adonai ekara wel Adonai et hanan, neheni beorah
misor. Aleket bedehelu welea elito. Lahala beesa risa welasaga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Sebelum duduk, mari berfellowship Bapak Ibu, samping kanan kiri, depan belakang, berjabat tangan. Jemaat yang beribadah secara online, selamat menikmati hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita memasuki bulan Agustus, anugerah yang besar dari Tuhan untuk setiap kita. Terima kasih. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami. Terima kasih. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Katakan sekali lagi, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita ulang pujian dengan syukur, katakan I am here because of you. Semua karena anugerah-Mu. I am here because semua karena cinta kasih Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Nyanyikan ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih
Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya karena tuntunan Roh Kudus memanggil setiap kami. Ada satu pribadi yang merindukanku dan saudara. Dia merindukanmu dan merindukanku. Dia Roh Kudus yang memanggil kita ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Tiada kata lain selain mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dalam segala hal Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Kan ku sembah Engkau seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus. Tiada Allah lain selain Engkau. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap ada, walau dunia, walau bumi bergoncang, semua bergoncang. Sepakat kami mau nyatakan, tak tergoyahkan Kau tetap. Aku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Kau Yesus, sembah Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Yesus, selamanya Kau tetap ada, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Bapak Ibu, mari bawa hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Pesan Bapak Gembala tadi bahwa dunia sudah semakin tidak baik. Tapi satu janji kita di hadapan Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami akan menyembah. Dunia bisa berubah, tetapi hati kami Tuhan dapati setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari bawa pujian. Ku sembah Engkau Yesus. Ya Tuhan. Hanya Allah di hidupku.
Lagi terus bawa pujian ku sembah, ku sembah Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang. Tiada yang lain Tuhan, tak tergoyahkan Kau tetap Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau. Segenap hati kami nyatakan Allah di hidupku Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan di hidupku selamanya. Kau tetap Allah walau dunia bergoncang, semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap. Saya sebuah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Yesus, hanya Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau Kau Allah yang dahsyat. Dalam segala keadaan kami mau tetap menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita. Yang sepakat katakan amin. Tos kanan kirinya Bapak Ibu katakan Yesus mengasihimu. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Dia Allah yang layak ditinggikan. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Nyanyikan pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak
kami 1, 2, 3 ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba lihat samping kanan kirinya Bapak Ibu. Katakan wajahmu penuh kemuliaan. Amin. Dalam Tuhan kita mengasihi semua orang. Amin. Lebih semangat lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Tanyakan pujian. Bagaimana aku bisa mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih-Mu. Kita ulangi pujian ini. Sama-sama katakan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau. Sama-sama Bapak Ibu buat tanda seperti ini. Kasih ke orang lain, katakan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Lihat samping kanan kirinya. Ku lihat di wajah-Mu, amin, kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Berikan senyuman yang termanis Bapak Ibu. Katakan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Amin. Ku kasih Kau dengan Kasih tanda sarannya Bapak Ibu, katakan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah temannya. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, ku kasih. Kasih ke semua orang kasihnya Bapak Ibu. Ku kasih Kau dengan kasih-Mu. Lebih lagi katakan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali beribadah di GBE? Boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, jemaat yang setia. Kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Dipersilahkan. Shalom, selamat datang di Biro. Nah, itu informasi sepekan. Kami mengucapkan selamat datang
datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI. Kami menghimbau untuk jemaat baru tidak langsung meninggalkan tempat ibadah agar para pekerja kami dapat berkenalan dengan Anda. Pelayanan gereja bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Sunday Service Minggu 9 Agustus 2026. Ibadah raya pertama dimulai pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua dimulai pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah MKIT dan GC. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan MKIT dan GC. Halo sobat-sobat Youth, yuk merapat ke ibadah Youth. Ibadah akan diadakan setiap minggu ketiga di jam 1 siang, bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Mari bertumbuh dalam iman dan menikmati kebersamaan dalam Tuhan. Datang ya, ajak temanmu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita memulai hari dengan mencari Tuhan bersama dalam doa fajar yang diadakan setiap hari jam 4:30 pagi melalui online Google Meet. Link Google Meet akan dibagikan setiap hari melalui WhatsApp Group. Jemaat EOM, mari bergabung dalam Community of Love atau KUL. Berikut adalah nama-nama KUL, lokasi, dan gembala KUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan KUL terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor berikut. Shalom, kami mengundang saudara-saudari yang rindu melayani dalam pelayanan sekolah minggu. Bagi yang rindu untuk melayani, silakan menghubungi koordinator sekolah minggu di nomor berikut. Demikian renungan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, minggu ini minggu pertama di bulan Agustus kita memberikan persembahan perpuluhan. Pastikan bagi Bapak Ibu yang sudah menerima amplop diisi dengan uang yang begitu baik, sehingga saya sebagai penghitung persembahan juga dengan mudah menghitungnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau scan barcode melalui QRIS, boleh ada di depan kursi Bapak Ibu, atau juga boleh langsung shoot di layar depan, atau ada yang di tiang dan ada yang di sebelah gereja ini. Mari kita berdoa. Nanti-nantinya kami akan ucapan syukur kepadamu ya Aba ya Bapa, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh diberkati, dan kami akan memberkati di gerejamu di tempat ini dengan memberikan persembahan perpuluhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Kau yang memelihara hidup kami, Tuhan. Tiada satupun di antara kami yang terlewat dari pemeliharaan. Terima kasih. Perhatikanlah bunga bakung di
baik buat Tuhan. Haleluya. Bawa pujian ini padamu. Perhatikanlah bunga di lada, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bernyanyikan terus. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang meriah. Biarlah kami ada dalam barisan orang yang bisa mengucap syukur kepadamu. Orang-orang yang tahu berterima kasih. Orang-orang yang memiliki kebanggaan punya Allah yang hidup. Sebab tidak ada yang patut kami andalkan dalam hidup kami jika bukan Tuhan yang menuntun kami. Tidak ada alasan buat kami bermegah diri. Sebab apa yang kami punya, apa yang kami kelola, semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Dan tidak ada alasan buat kami untuk tidak sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberikan nafas kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Mari Bapa, Engkau berbicara atas kami. Izinkan kami duduk diam mendengarkan arahan-arahan surga. Kami rindu mendapatkan teguran-teguran ilahi. Sebab di luar sana kami akan sesat, tetapi dalam Tuhan kami akan mendapatkan kemenangan. Lawatan-Mu terjadi atas setiap kami, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk bisa menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk bisa mendengar doa-doa kami. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga yang nampak atas kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup atas hidup kami. Mari Bapa berbicara, urapi kami semuanya di dalam nama Yesus. Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berdusta, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Boleh nggak lagu yang terakhir tadi ditunjukkan bait yang paling terakhir yang bersyukur tadi? Boleh? Haleluya, puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, wajahmu hari ini kelihatan cemerlang. Haleluya. Ada sukacita rupanya, ada berkat melimpah ini. Amin. Ini Bu Meti nggak lama muncul nih. Haleluya. Oke, coba lihat. Saat bersyukur apa? Pak Bu yang dikasih Tuhan, lihat saya sebentar. Kelemahan orang Kristen adalah apa? Kurang mengucap syukur. Kelemahan kita, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terlalu fokus dengan masalah, terlalu fokus dengan pergumulan, terlalu fokus dengan pencapaian. Tapi maafkan saya, kita lupa terkadang bersyukur. Kita bisa hidup hari ini bernafas tanpa beli oksigen, harusnya bersyukur. Amin atau tidak? Karena di rumah sakit sana oksigen mahal. Hari ini kita bisa pergi ke kamar mandi, mau bisa buang air kecil maupun BAB lancar, harusnya kita bersyukur. Karena banyak orang buang terus dioperasi perutnya. Betul nggak? Hari ini kita bisa melihat fajar yang pagi, fajar yang indah, fajar yang dengan janji, harusnya kita bersyukur. Lagu ini bagus ditutup dengan perkataan saat bersyukur Tuhan berkati. Jadi dengan kata lain, konteks daripada ayat ini, jangan-jangan kalau kita belum diberkati maksimal, jangan-jangan kita kurang bersyukur. Betul tidak? Bilang kanan kirimu, jangan berhenti mengucap syukur. Amin. Kalau kita bisa mengucap syukur, kita tidak mungkin membanding-bandingkan pencapaian orang lain dengan apa yang kita capai. Kalau kita bersyukur, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan membanding-bandingkan kekayaan orang lain dengan apa yang kita punya. Tapi justru pengucapan syukur itu menarik hadirat Allah. Makanya di gereja ini setiap pagi ada doa fajar jam 4.30. Saya harap semuanya bisa mengucap syukur. Saya saksi hidup. Saya merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Doanya cuma setengah jam. Kadang-kadang Farida juga akapela karena nggak ada musik. Betul. Ada yang saya tahu kok itu pasti ada yang terlambat masuk segala macam. Tapi ucapan syukur itu berbeda. Sepanjang hari bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada pergumulan. Dengan ucapan syukur, masalah boleh ada, tapi kekuatan itu datang daripada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya cerita sedikit. Hari Jumat kemarin di tempat saya kerja di kampus, saya dipercayakan menguji untuk pasca sarjana, yaitu anak-anak yang mau menyelesaikan master teologi. Saya ada beberapa mahasiswa, ada satu mahasiswa yang terakhir diuji. Kami cukup lelah. Kalau melihat tesisnya, itu sepertinya nggak punya kualitas yang baik. Tetapi begitu dia terangkan, dia mengambil judul adalah kepedulian orang Kristen terhadap kaum marginal. Jadi ada satu perempuan mengambil S2. Dia itu ngajar, bukan sekolah formal, ada yayasan, itu di kolong jembatan. Foto-fotonya disampaikan segala macam. Saya dengan istri udah lama pelayan pemulung juga. Tetapi ini ada di dalamnya. Ada kurang lebih 58 siswa yang dia layani. Saya penguji pertama. Setelah penguji kedua bertanya, saya tanya, apa yang menyebabkan kamu mau melayani mereka? Dan itu kaget jawabannya saya. Bukan pemulung kan yang telepon kan?
Jadi saya tanya, apa yang menyebabkan kamu melayani mereka ini? Dia bilang apa? Saya ingat orang tua saya. Orang tua saya tidak mampu. Wow. Saya tanya sekali lagi, apa yang menyebabkan kamu melayani? Dia bilang, saya punya hati di mereka. Ini anak perempuan loh. Saya tanya, udah berapa lama kamu di sini? 3 tahun, Pak. Biasanya perempuan kan punya rencana masa depan. Saya tanya, apa masa depanmu? Saya kepingin melihat anak-anak ini berhasil. Wow. Semua pengetahuan, teologi segala macam yang mau kami tanyakan hilang. Hilang. Sampai saya bilang, kamu dapat nilai plus. Anak Nias. Bayangin tinggalkan orang tuanya di sini ngambil S2. Saya tanya, gajimu berapa? Dia bilang apa? Tuhan cukupkan. Amin. Wow. Saya tanya, berapa pastinya? Cukup untuk makan, Pak, karena saya tinggal juga di situ. Terus saya tanya, apa manajemen yang kau pakai di yayasan ini? Dia bilang apa? Manajemen berjalan bersama dengan Tuhan. Kok nggak ada amin? Amin. Pak, Bu, mungkin keadaan kita nggak baik. Mungkin situasi kita nggak baik. Mungkin keuangan kita nggak baik. Tapi saya ingatkan saudara, selama Bapak Ibu berjalan dengan Tuhan, Anda akan diberikan kekuatan. Tepuk tangan panjang. Sampai saya bilang begini sama mahasiswa itu, izinkan suatu ketika kami PKM, pengabdian kepada masyarakat. Biar kami tidak pongah dengan pencapaian kami tidak pongah dengan gelar kerajaan kami turun. Sebab apa? Orang yang paling hina di antaramu adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, boleh PowerPoint-nya ditayangkan? Saya akan berbicara working together with Christ. Saya padukan dengan kesaksian tadi. Imamat 26:12 berkata, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi apa? Umatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kebanggaan dalam hidup ini selain disertai Tuhan. Amin. Tidak ada kebanggaan selain kita berjalan bersama dengan Tuhan. Anda boleh punya segala sesuatu, Anda boleh punya kekayaan, Anda boleh punya nama tenar, tapi kalau Tuhan tidak ada dalam hidupmu, menurut saya hidup yang demikian adalah hidup yang sia-sia. Setuju tidak? Ya, kita tidak bisa hidup dengan ketenaran. Oh, saya pikir Tuhan lagi marah loh di bangsa ini. Ada seorang bapak curi ayam saja harus dihakimi dan mati. Betul? Hanya gara-gara curi ayam. Sementara yang nyimpan 74 kg emas dan uang ratusan miliar masih bisa senyum-senyum depan kamera. Kalau ketidakadilan mulai tidak ada, hati-hati. Tapi berita baiknya, Bapak Ibu yang hadir, yang online maupun yang onsite, Anda berjalan dengan Tuhan. Amin. Loh, kok aminnya gak yakin nih? Coba lihat deh, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tolong Felix, gak ada di situ Felix. Yohanes 15 yang ke-7. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca bersama-sama yuk, 3, 2 ya. Terus mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Betapa hebatnya Allah kita. Dia berkata, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku menguasai hidupmu, terjemahan sehari-hari, apa saja yang kau minta dan kau kehendaki, kau akan menerimanya. Amin. Ini bisa digenapi kalau kita berjalan dengan Tuhan. Ini bisa digenapi kalau kita mengandalkan Tuhan. Sementara tidak sedikit orang berjalan dengan pengalamannya.
Tidak sedikit orang berjalan maaf dengan kemampuannya. Dengar baik, saatnya untuk bertobat. Mulai hari ini kita berjalan hanya dengan kekuatan Tuhan. Amin. Tolong PowerPoint yang kedua. Walking together with Christ. Berjalan bersama Yesus. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia apa? Berbuah banyak. Kalau ayat ini saya lanjutkan, dia berkata apa? Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan merasa hebat dengan pencapaian, jangan merasa hebat dengan apa yang kita punya. Merasa hebatlah engkau kalau engkau berjalan dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus berarti apa? Menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam setiap langkah, keputusan dan tujuan hidup kita. Saya percaya anak-anak muda yang banyak hadir ini punya cita-cita. Tadi aku berbicara sama kembar Ricky Riko. Kan dia kelas 2 SMA. Ini kan generasi yang luar biasa. Riko itu juara taekwondo, saudaraku. Provinsi loh. Saya tanya dia, apa rencanamu ke depan? Apa cita-citamu? Bagus jawabannya. Saya rindu Pak dapat dengan jalur prestasi masuk UNER. Itu iman. Kok sih ngamin gini tok segini kau ini? Amin. Siapa yang ingin lihat kembar berhasil? Kembar, kau kasih semangat, banyak doa, pokoknya semangat ya. Ya. Terus kan badan mereka bagus-bagus. Kalau apa second opinion kalau nggak lulus di UNER? Dia bilang saya mau masuk tentara. Mau tentara, mau polisi, mau pokoknya aparat. Ya dong, bangga kita dong. Amin. Yang ketiga, kalau dua-duanya nggak tercapai, mau jadi apa? Saya bilang, akhirnya bilang jadi hamba Tuhan. Loh, nggak apa-apa. Dia anak muda yang punya gairah yang harus kita dorong. Amin. Nggak usah jadi hamba Tuhan dipaksa-paksa. Tapi kalau pilihan ketiga pun cukup, kurasa. Dengar baik, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan nggak pernah salah. Kalau Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang mulai, pasti Tuhan menyelesaikannya. Tepuk tangan berilah kita, haleluya. Saya belum tanya cita-citanya Gunawan soalnya. Oh. Jadi bagaimana orang berjalan dengan Tuhan? Mengandalkan Yesus. Jangan maunya sendiri. Makanya dimanapun Anda yang muda-muda ini, kalau mau buka usaha, libatkan Tuhan. Amin. Mau rumah tangga, libatkan Tuhan. Jangan hanya karena senang, hanya pokoknya saya pengalaman Pak, ini perusahaan turunan. Tanpa Tuhan kita bisa berbuat apa-apa. Amin. Klik berikutnya, tolong. Klik. Berjalan bersama Tuhan berarti apa? Mengikuti jejaknya. Lukas 9:23. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau kita memutuskan diri berjalan dengan Tuhan, saya percaya pujian tadi dengar. Saat berdoa dapat jawaban, saat bersyukur Tuhan sertai. Boleh buka sebentar Yesaya 59 dan 1. Yesaya 59 dan 1 dan 2. Enggak ada di situ, tolong minta tolong. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita baca yuk bersama-sama. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan. Ini oke. Kita bersama 3 2 ya. Sesungguhnya terus dan pendengarannya. Saudara berani aminkan enggak ayat ini? Harusnya kalau kita kesulitan, kita bukan cerita kepada orang lain. Harusnya kalau kita mengalami pergumulan, lebih banyak datang kepada Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tapi kenyataannya kontradiktif kok. Kita punya masalah, justru orang lain lebih banyak tahu. Terus, dan pendengarannya tidak kurang tajam. Saat berdoa dia dengar. Saat engkau meminta, Tuhan berikan. Saat engkau mencari, engkau dapatkan.
Amin. Alkitab juga berkata, hai engkau yang lemah, letih, lesu, kamsumi, datang kepadaku. Di dalam wadah apa? Ada kelegaan. Toh nyatanya banyak orang punya masalah bukan datang kepada Tuhan kok. Banyak orang punya masalah justru cerita kepada orang lain. Harusnya yang benar ketika kita punya masalah bergumulan, seolah-olah masalah tidak bisa terselesaikan. Jawaban yang terbaik apa? Dalam Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tetapi kenapa seolah-olah Tuhan jauh? Seolah-olah kenapa jawaban kita jauh dari harapan? Lihat ayat kedua. Yuk baca bersama-sama. 3, 2 ya. Tetapi ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak apa? Ialah segala. Bagaimana mungkin kita minta jawaban doa-doa kita sementara sakit hati masih jalan? Bagaimana mungkin Tuhan mendengar doa kita, kebencian kita biarkan? Loh kok tolak-tolak? Lihat saya. Amin. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan sementara hati kita terkontaminasi? Saya berdoa yang hadir pada pagi hari ini, baik yang online maupun yang onsite, tidak kita simpan kebencian, tidak kita simpan iri hati, kita tidak simpan kekecewaan, tapi yang kita simpan adalah apa? Janji-janji Tuhan. Setuju dengan saya? Amin. Ya. Klik tolong PowerPoint-nya lagi. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, menyerahkan kehendak pribadi kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini yuk kalau kita berdoa, tutup dengan perkataan demikian. Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nggak gampang lu ngomong gini, padahal itu firman. Karena kehendak Tuhan nggak ada kehendak kecelakaan. Rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau kehendak kita bisa untuk kesombongan, kehendak kita bisa untuk keangkuhan, kehendak kita bisa untuk pamer. Tapi kalau kehendak Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Pak Bu, ini gampang dikotbahkan, tapi tidak gampang dilakukan. Betul. Orang Kristen disuruh konsisten saja sulit kok. Sulit. Orang Kristen disuruh continue dalam tracknya Tuhan, bukan pekerjaan gampang. Orang Kristen yang melayani disuruh sungguh-sungguh saja, banyak alasan. Argue sama Tuhan, Tuhan lakukan begini-begini. Tuhan tahu semua apa yang kau lakukan. Tapi yang Tuhan tuntut adalah ketaatan. Yang ketiga, tetap setia meskipun apa? Menghadapi tantangan. Jadi kalau punya masalah jangan datang, jangan bolos di call. Amin. Justru kalau ada masalah harus lebih sering lagi call. Bisa ngamen kok gembala callnya atau anggota callnya kok enggak ini? Haleluya. Amin. Kalau ada masalah lebih rajin cari Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Tuhan itu sumber jalan keluar, Tuhan itu sumber jawaban, Tuhan itu sumber kedamaian. Kalau kita jauhin, ya jauh kita dari jawaban. Hendaklah yang bertelinga mendengar. Haleluya. Amin. Tak tahu amin terpaksa atau tidak, pokoknya. Yang keempat, percaya kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Pak Bu, mungkin ekspektasimu tidak tercapai, mungkin keinginanmu tidak tercapai, tetapi selama engkau berjalan dengan Tuhan, engkau tidak kehilangan apa-apa. Haleluya. Orang bisa khianati saudara, orang bisa tipu kita, orang bisa tinggalkan kita. Selama Yesus dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Yang setuju tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kehilangan bisnis, bangkit lagi. Kehilangan teman, cari lagi.
Kehilangan teman ngerumpi, puji Tuhan gak ngerumpi, doa sekarang. Ih, haleluya meluru. Oke, klik, tolong. Berjalan bersama dengan Tuhan itu akan memberikan apa? Damai sejahtera. Tadi pagi saya ingatkan, apalah gunanya harta, perak, emas, berlian engkau miliki kalau hidupmu gak ada damai sejahtera. Betul? Apalah artinya pencapaian, ketenaran, kehebatan, rumah megah kalau tidak ada damai sejahtera. Betul? Saya ngelihat tukang sapu di jalan pakai baju oranye, dia nyapu berkeringat, tapi nyanyi. Ada yang pakai headset lagi, nyapu. Lalu kita pagi minum kopi, makan enak, masih menggerutu. Bilang kanan kirimu, itu masa lalu. Amin. Mulai hari ini kita mengucap syukur. Mulai hari ini kita mau katakan Tuhan baik. Mulai hari ini kita dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Tapi terkadang memang kita lesu, kita lemah. Kasihan Pak Edi ini begitu. Biar gini Pak, yang penting wajah saya kelihatan Pak. Rambut sudah mulai tumbuh Pak. Ibu Devi belikan semprotan untuk tumbuh rambut. Kok salah lari ke sini? Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenyataan memang sulit. Ini Agustus ya. Bulan depan udah September. September udah pasti 90.000 orang akan di PHK. Pasti. Karena pabriknya udah pindah ke Vietnam. 90.000. Berarti kalau punya istri 180.000. Kalau anaknya 2 atau 3 berarti kurang lebih 400 sampai 500.000 pengangguran. Berarti keadaan tidak semakin baik. Amin. Eksesnya kemana-mana Bapak. Jepang yang begitu tertata rapi 4 hari yang lalu tiba-tiba ada gempa 7,1 skala Richter. Betul? Ion juga dari Jepang saudaraku, roboh. Banyak orang meninggal. Ya. Sementara sekarang Mesir yang selama ini aman karena jauh dari perang Amerika dengan Iran. 2 hari yang lalu gas LPG-nya dihantam rudal. Berarti semakin meluas. Ukraina yang harusnya perang hanya sama Rusia, sekarang perang juga sama Iran. Berarti keadaan tidak semakin baik. Saudara jangan bilang, Pak Iran kan jauh. Pak, Bu, minyak kita dari sana. Minyak kita dari sana. 20% minyak dunia dari sana. Kalau itu tertutup minyak kebutuhan pokok, berarti keadaan kita semakin baik. Makanya saya ingatkan, working together with Christ. Amin. Betul. Hati-hati dengan keuangan kita, hati-hati dengan kalau ada uang simpan, ada makanan simpan, semua berjaga-jaga. Haleluya. Jangan sampai diberitakan gini, Pak Abraham nakut-nakutin, gak ada gunanya saya nakut-nakutin. Saya sampaikan ini supaya kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Indeks harga saham gabungan kita ditolak dunia. Berarti lampunya Hendrik main di situ itu. Saya pikir itu sudah semakin baik. Kalau pasar uang kita terkoreksi, berarti kita nanti dari negara yang sangat terbelakang. Siapa yang mau berjalan dengan Tuhan? Bilang kanan kirimu, hidupku dipelihara Tuhan. Amin. Orang yang ingin berjalan dengan Tuhan, hidupnya pasti sungguh-sungguh. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Coba lihat Matius 11 ayat 28 dan 30. Memberikan damai sejahtera. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Sengaja Pak Bu saya kasih tulisan oranye Bapak Ibu, karena penting. Lega rasanya, kenapa? Karena Tuhan yang menanggung beban kita. Lega rasanya setiap langkah kita karena Tuhan yang bersama dengan kita. Nyaman rasanya ketika beban yang menekan kita, Tuhan pikul. Amin.
Kalau Anda sudah menyerahkan beban kepada Tuhan, ya jangan diambil lagi. Ada anak muda bawa ransel berat sekali, dia jalan. Suatu ketika dapat tumpangan mobil pickup. Dia naik ke mobil pickup itu, dia berjalan. Tapi sayang, naik mobil pickup, rangselnya masih dipikul. Jadi naik mobil bukan dia yang jalan, bebannya tetap di bawah. Saya berdoa tidak demikian dengan kita. Ketika kita serahkan semua beban kepada Tuhan, dengar baik, masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, tapi Tuhan berikan kekuatan atas kita. Amin. Saya lanjutkan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan apa? Ketenangan. Sudahlah Pak Bu, kalau hidup tenang itu makan kerupuk pun terasa sesuatu yang nyaman. Haleluya. Tapi mama mertua saya larang makan kerupuk. Batuk kalau dia kasih 1 minta 10. Ada ketenangan. Jadi tidak seperti diuber-uber masalahnya. Bersama dengan Tuhan. Kalau ku cari damai dalam cukup. Amin. Kuk yang daripada Tuhan mendatangkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya suka lihat TikTok tentang kitab Wahyu. Saya suka lihat TikTok tentang kitab-kitab pembahasan tentang gulungan-gulungan kitab yang dibuka. Karena itu berat, tapi karena dianimasikan, saya bisa menerimanya gampang. Cuma nantilah kapan-kapan saya akan sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, salah satu rapture yang dijanjikan Tuhan, ini ada kisah menarik dalam TikTok itu. Tentu ini bukan satu kisah nyata, tapi analogi yang masuk akal. Ada seorang anak pulang gereja karena tidak sungguh-sungguh ke gereja, nggak konsentrasi, pulang naik motor, kecelakaan dan meninggal. Meninggal dibawa ke alam berikutnya. Ternyata dia dibawa ke neraka. Di neraka dia lihat ibunya. Dia menangis demikian rupa. Padahal anak ini tahu persis ibunya adalah pelayan Tuhan. Ibunya rajin ke gereja. Ibunya sungguh-sungguh sekian puluh tahun di rumah Tuhan. Akhirnya anak ini berjumpa, dia berkata demikian, kenapa mama dari sini? Ya, malaikat Allah telah ingatkan bahwa ketika mama pelayanan, mama sesungguhnya hati mama tidak pernah di situ. Mama tidak pernah sungguh-sungguh pelayanan. Yang kedua, mama lebih sibuk ngurusi untung daripada sungguh-sungguh total di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mama sesungguhnya ketika menyembah, ketika berdoa, tidak sungguh-sungguh karena pikiran mama dibawa kemana-mana. Jadi jauh dari perkataan, berjalan bersama dengan Tuhan. Pak Bu, saya cuma mengingatkan, setiap kita suatu ketika pasti akan mengakhiri pertandingan. Tapi saya doakan, kalau Anda berjalan dengan Tuhan, kita akan menyelesaikan pertandingan dengan takut akan. Amin. Yang setuju tepuk tangan. Haleluya. Klik berikutnya. Tolong. Berjalan dengan Kristus membuat hidup itu berbuah. Yohanes 15 saja berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ayo kita camkan betul ayat ini. Kita tidak bisa mengaku tinggal di dalam Tuhan kalau kita nggak total dalam Tuhan. Kita nggak bisa mengaku tinggal dalam Tuhan kalau kita mengalami krisis kasih. Kita tidak bisa bilang tinggal di dalam Tuhan kalau kita nggak pernah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Oh ya, hari-hari ini saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kami ada WA group hamba Tuhan yang X dari seberang. Hari-hari ini penuaian itu luar biasa.
Hari-hari ini yang namanya pertobatan luar biasa. Pertanyaannya gini loh, kalau orang lain yang sebelumnya belum percaya Yesus akhirnya menuai jiwa untuk mendapatkan keselamatan, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya jadi penonton atau kita ambil bagian dalam musim penuaian? Saya berdoa saudaraku, yang dibilang buah di sini bukan buah roh, tapi buah jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Ini kalau yang datang misalkan 60, 70, misal ini Anda berdoa untuk satu jiwa dan tahun depan dibawa ke gereja, berarti 70 jiwa diselamatkan. Amin. Loh, saudara senang gak melihat orang selamat? Lakukan yuk bagian kita, karena kita mau berbuah di dalam Tuhan. Amin. Berikutnya, bersama Yesus sampai garis akhir. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya minta relawan sebentar. Siapanya? Sini Darren. Sini. Sini Darren. Sini. Haleluya. Oke. Ini anak doa ini. Sama sih. Kamu kalau malam takut gak gelap? Kalau gelap takut? Oh enggak kata Tuhan. Bayangkan dia ketika dalam pergumulan, misalkan dia anak besar dalam masalah, ada tangan yang menggendong, ada tangan yang menuntun, ada tangan yang membawa, ada tangan yang menyelamatkan. Pasti dia sampai di garis akhir. Amin. Berapa banyak orang mengaku Kristen tapi pada akhirnya melepaskan Yesus, meninggalkan Tuhan, bahkan apa? Digadaikan keselamatan untuk hal-hal yang tidak kekal. Amin. Misalkan saya sepakat dengan Darren, pegang tangannya Pak Pendeta. Kamu ada papi? Yes, pegang. Dia panggil saya soal papi. Sepakat dengan saya, ada perjanjian dengan saya. Tapi ketika saya tinggalkan dia berjalan sendiri atau tidak? Sendiri. Oleh sebab itu, ikatan yang Tuhan buat, janji yang Tuhan berikan, pegang kuat sampai garis akhir. Kita akan bersama dengan Yesus. Yang setuju tepuk tangan. Amin. Pak Bu, perjanjiannya tidak lagi berlaku kalau kita melepaskan diri. Perjanjiannya tidak akan turun atas kita kalau kita memang sengaja melupakan Tuhan. Perjanjiannya tidak bisa turut atas kita dan kita tidak bisa klaim ayat ini kalau kita memang sengaja meninggalkan Tuhan. Amin. Setiap minggu saya broadcast, ayo datang ibadah. Setiap saat saya broadcast. Supaya apa? Supaya kita ingat Tuhanlah penolong yang ajaib satu-satunya. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Masih ada yang terakhir? Haleluya. Tidak ada. Berjalan dengan Yesus adalah kemenangan yang luar biasa. Berjalan dengan Yesus adalah kesenangan yang luar biasa. Pulang, ambil keputusan. Ambil keputusan yang tepat. Supaya apa? Supaya kita melekat bersama dengan Tuhan. Keadaan yang tidak baik, situasi yang mungkin menakutkan, kekhawatiran yang terus mungkin mengintimidasi kita, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya, Jesus. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satupun yang datang kepada Tuhan dengan kebencian dan kekecewaan. Kita akan masuk sakramen yang kudus. Dalam sakramen itu ada janji, ada kemenangan, ada sukacita. Dia tinggal dalam kita dan firman-Nya menghidupi kita. Haleluya. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasar
di rumah maupun yang di gereja. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam satu sakramen yang kudus. Surat Yohanes berkata, barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita dilayakkan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami. Kami meresponi panggilan-Mu dan kami masuk dalam satu sakramen yang kudus. Kuduskan kami Tuhan. Kami tidak menyimpan kebencian, sakit hati, kekecewaan, iri hati, apa-apa. Tapi yang kami simpanlah janji-janji firman. Terima kasih buat undangan-Mu. Kuduskan jemaat-Mu, kuduskan pelayan-Mu, kuduskan hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan kudus ini. Hamba mengangkat tangan, memberkati roti dan anggur. Biarlah roti dan anggur yang di hadapan kami menjadi sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi. Sarana yang ada Anda pakai. Kita masuk dalam sakramen yang kudus. Angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu, firman Tuhan. Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan kemudian Ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu, dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang online maupun yang onsite, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya telah tercurah bagi kita. Sakit penyakit yang seharusnya kita terima telah dibayar lunas. Kutuk yang seharusnya kita terima pun Tuhan telah selesaikan. Dan di kayu salib di Kalvari Dia berkata, sudah selesai. Angkat cawanmu tinggi-tinggi. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan,
mengucap syukur atasnya. Kemudian ia bersabda, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang online maupun yang onsite, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawanmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang diam, sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan atas kami. Terima kasih buat berkat yang Kau curahkan atas kami. Terima kasih ya Bapa buat keluarga-keluarga yang luar biasa. Terima kasih buat kasih. Ayo buka tangan dua di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Firman-Mu dengan jelas berkata, ketika kami di dalam Engkau dan Firman-Mu di dalam kami, apa saja yang kami kehendaki, Tuhan akan berikan atas kami. Oleh karena perjamuan kudus yang kami terima, Engkau tinggal dalam kami. Sakit penyakit bukan lagi bagian kami, kegagalan bukan lagi bagian kami. Kutuk telah dibayar lunas. Bahkan masa depan kami aman di tangan Tuhan. Anak-anak kami akan melesat luar biasa. Keluarga-keluarga akan dipulihkan. Bahkan kelimpahan akan Kau nyatakan atas kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang boleh kami terima. Terima kasih buat firman-Mu yang berikan teguran atas kami. Kami percaya Bapa, ketika kami hidup di dalam Engkau, kami akan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah masuk sakramen yang kudus. Saatnya kami akan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami telah Engkau berkati, kami telah Engkau tolong, kami telah Engkau sertai luar biasa. Dan saat ini kami bawa korban persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati yang siap membawa penaburan di hadapan Tuhan. Dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan adakan
satu jiwa dimenangkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Vira Darmayanti. Apa angkat tangan atau maju ke depan? Angkat tangannya di belakang. Ya. Dia dari iman seberang, oleh karena keputusannya dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan kasih nama Ruth Vira Darmayanti. Kita terima sebagai keluarga Tuhan, penuh kasih, dan kita rindu dia bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Ayo pulang menerima berkat Tuhan. Dengan selamat engkau datang ke beribadah, aku antarkan engkau dengan berkat Tuhan. Buka tanganmu, buka hatimu, arahkan iman pengharapanmu kepada Kristus, perbesar kapasitas imanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Olehnya dengan iman terima, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa Yehova, Anak yang tunggal Yesus Kristus Yosia Hamasiah, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara sekalian kemanapun engkau pergi, di dalam kepenuhannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati Tuhan. Amin.